kalau ketemu dengan penderitaan orang, itu bukan kebetulan. Saudara tanya, apakah bagianku Tuhan untuk penderitaan dari orang ini? Ya, lakukan dan kerjakan itu menurut dorongan Roh Kudus, dan saya percaya pasti buahnya adalah agathos ergon, yaitu perbuatan baik yang, pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Shalom saudaraku. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan dan mencoba untuk memahami tentang apakah yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah saudara, kita lihat ya di dalam perikop orang buta sejak lahir, ya kita baca saja Yohanes 9 ayat 1 mulai. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ya, buta sejak lahirnya. Jadi ini lahir buta orang ini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ya, ini sebuah pertanyaan yang saya kira kita semua seringkali juga timbul secara di hati kita kalau kita melihat ada orang yang menderita dan penderitaan itu memang ditanggung sejak dia lahir. Ya misalnya lahir cacat dengan seperti ini ya, buta, nggak bisa melihat, kemudian cacat kaki, nggak bisa jalan, cacat badannya, atau cacat mental juga, saudaraku ya, sering kita jumpai. Lahir memang seperti itu. Nah, murid-murid berani bertanya pada Tuhan, ini dosa siapa? Dosa orang itu sendiri? Ya ini agak nggak masuk akal. Dia lahir itu kan masa di dalam perut ibu, dalam kandungan ibu bisa berbuat dosa, kan ya? Ya, susah untuk diterima. Tapi itu ditanyakan, karena murid-murid juga bertanya dalam kalimat berikutnya, lanjutannya, atau orang tuanya yang berdosa sehingga dia lahir seperti itu, lahir cacat, saudara. Ayat 3, ini penting untuk kita pahami, saudaraku. Di sini nanti kita akan belajar tentang makna dari pekerjaan-pekerjaan Allah. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara, yang pertama dulu kita akan bahas ya. Tuhan menjawab atas pertanyaan dari murid-murid, dosa dia atau dosa orang tuanya, itu Tuhan menjawab, bukan dia, artinya ya bukan dosa dia, dan juga bukan dosa orang tuanya. Nah, sepertinya jawaban Tuhan ini bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, saudara. Karena sesungguhnya dosa dari seseorang itu akan ditanggung oleh keturunannya. Kutuk itu akan ditanggung sampai keturunan yang keempat, ya kan, saudara? Kita semua tahu itu. Tapi Tuhan nggak mau jawab pakai ayat itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang baru, yang menjadi suatu nilai perjanjian baru bagi murid-muridnya. Apakah itu? Nah, kita lihat. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Artinya apa? Ketika kamu menjumpai akan penderitaan umat manusia yang diderita sejak lahir, nggak usah bertanya-tanya, nggak usah cari sebabnya apa, ya. Tetapi yang penting, pekerjaan-pekerjaan Bapa Surgawi harus dinyatakan ketika kamu menjumpai akan penderitaan, ketidakberuntungan, kesusahan dari orang-orang seperti si buta ini, saudara. Nah, saudaraku, bukankah kita ini tiap hari ya menjumpai orang-orang yang kurang beruntung? Yang paling sederhana adalah kita jumpai anak-anak yang lahir dalam keluarga yang miskin, tidak cacat secara tubuh, tapi terlalu miskin sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk belajar, sekolah, bahkan sejak kecil mereka sudah ada di jalanan, saudara ya. Saya kadang-kadang lihat masih bayi sudah digendong sama ibunya untuk meminta-minta atau ya jualan apa saja di
di lampu merah begitu ya. Ya apa saja saudaraku. Dan saya juga memperhatikan ya beberapa waktu ini kalau di perempatan pertigaan lampu merah saya melihat ada silverman. Saudara masih sering jumpai ya. Silverman itu, aduh itu kasihan saudara. Kok nggak ada yang mengedukasi bahwa cat yang disemprotkan di kulit itu tidak sehat saudara, dan itu katanya bisa menyebabkan kanker kulit. Dan itu kan ya nggak nyaman saudara, pasti ya orang dicat silver saudara, dicat perak untuk dia sekedar mendapatkan belas kasihan orang-orang yang memberi. Nah saudaraku, kalau kita menjumpai begini, ini kemiskinan saja ya saudara, ini kemiskinan yang ekstrim ya. Anak-anak yang nggak mendapat kesempatan untuk studi, ya sudah kita nggak usah bertanya, ini kesalahan pemerintah, kesalahan orang tuanya yang dulu nggak peduli ya, karena anak-anak itu mungkin punya ibu nggak punya ayah, karena nggak jelas ayahnya, karena memang kehidupan yang kacau ya di dalam komunitas mereka barangkali saudaraku, sehingga lahir anak-anak yang tidak di dalam satu keluarga yang normal. Tapi anak itu kan sebetulnya kan gimana, apakah salah dia? Kan enggak ya. Salah ibunya ya mungkin, tapi kalau mau menyalahkan, salah pada situasi, pada kemiskinan, dan salah juga pada pemerintah yang tidak memberikan jalan keluar bagi mereka. Nah disinilah Tuhan Yesus dengan murid-murid, ini gambaran dari gereja saudara, dari kita. Ketika kita melihat seperti itu, kita nggak usah bertanya seperti murid-murid, salah siapa. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Artinya, sekecil apa solusi yang Anda bisa berikan kepada orang itu. Ada, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang terpanggil khusus untuk mereka. Tetapi kalau kita tidak terpanggil khusus, minimal kita bisa berkontribusi. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengarahkan ke sana, nggak usah cari-cari kesalahan. Kamu yang harus melayani mereka. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi prinsipnya kita harus jadi solusi. Sekecil apapun harus berkontribusi untuk menjadi solusi bagi ketidakberuntungan, penderitaan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ya Tuhan pakai istilah selama masih siang, masih terang. Akan datang malam di mana kalau sudah gelap tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah ini saya pahami saudaraku bahwa hari masih siang itu artinya selama masih ada kesempatan. Anda punya, mereka tidak punya. Kalau Anda tidak punya kan Anda tidak bisa nolong, ya kan? Apa yang Anda miliki Anda bisa pakai untuk membantu menolong mereka-mereka yang kekurangan. Kurang apa saja saudaraku ya. Nah, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nanti ada waktunya kita nggak bisa bekerja. Jadi benar ya, seperti nyanyian yang indah yang sering dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, itu benar. Sebab kesempatan itu pada waktunya nanti akan lewat. Akan hilang kesempatan itu kalau sudah hari malam itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja. Nah bekerja apa? Bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Haleluya. Kemudian ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus ada, dia berkata, akulah terang dunia. Saudara baca dalam Yohanes 8, Yesus adalah terang dunia. Tetapi Tuhan Yesus juga berfirman kepada murid-muridnya dan kepada kita juga. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kita ini terang dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia sudah mengutus akan Roh Kudus, ya, bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memampukan kita seperti apa yang Tuhan katakan adalah terang dunia. Kalau ada Roh Kudus, maka kita adalah terang dunia. Jadi, saudaraku, ini adalah tentang penafsiran atau pemahaman dari peristiwa Tuhan dan murid-murid
menjumpai seorang yang buta sejak lahir. Setelah itu Tuhan bertindak. Dia melakukan pekerjaan Bapa, yaitu menyembuhkan si buta itu dengan kuasa supranatural. Nah, saudaraku, kalau kita punya atau dikaruniai kuasa supranatural, gunakan itu untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Karunia kesembuhan, pakai itu untuk menyembuhkan. Karunia, apalagi saudaraku, membantu mereka dalam bidang apa, termasuk karunia memberi ya. Ada orang yang punya karunia memberi, yang membagi-bagi apa yang jadi berkat yang dia punya, dia bagi-bagi. Itu karunia, saya pergunakan karunia. Apapun karunia itu akan bergerak dalam hati Anda, dan Anda bisa lakukan. Tapi, kalaupun tidak, kita bisa menolong. Kalau tidak supernatural, kita bisa menolong secara natural, saudaraku ya. Dimana kita bisa membantu orang-orang yang seperti yang ditemui Tuhan dan murid-murid ini, yaitu dengan misalnya dibawa ke dokter mata, barangkali masih bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa disembuhkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu? Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, karena orang ini adalah pengemis, ya. Dia pengemis karena dia buta. Nah, bagaimana kita bisa mengentaskan akan kondisinya sehingga dia bisa mandiri, barangkali meskipun dia cacat. Nah, saudara, itulah sedikit uraian tentang dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 5 dan seterusnya ya. Nah, saya ingin sekarang ngajak Anda untuk lanjut, yaitu kita melihat pertanyaan dari orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, di sini dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 27, Tuhan Yesus bicara tentang roti hidup ya di situ. Nah, saya akan bacakan secara mulai ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi kita ini didorong oleh Tuhan untuk bekerja bukan untuk makanan yang binasa, yang dapat binasa, yang sementara begitu ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Hidup kekal hanya diberikan oleh Yesus pada kita. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, sekarang ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ini suatu pertanyaan yang praktis, saudara. Ketika Tuhan bicara sesuatu yang sifatnya alegoris begitu, mereka tanya, apa yang kami bisa buat untuk kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sama seperti tadi pasal 9, saudaraku. Tuhan berkata, nggak usah kamu cari-cari dosa siapa, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Jadi, pekerjaan Allah harus dinyatakan dengan memberi solusi pada si buta itu. Kan begitu, saudara. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya, dalam surat Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah adalah kasih, maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, murid-murid Kristus, kita minta senantiasa kasih Allah memenuhi hati kita. Nah, kasih itulah yang akan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan Bapa. Apa itu? Ya. Nah, pertama kasih, saudaraku ya, karena ini pekerjaan Allah, jadi pekerjaan Allah adalah pekerjaan kasih, begitu ya. Nah, ketika ditanya supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, Yesus menjawab ayat 29. Nah, perhatikan saudara, ini penting. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai putra Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat, itu yang nomor satu, saudara. Yang terutama. Langkah pertama kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, kepada orang-orang yang bertanya ini, Tuhan Yesus tahu mereka tidak percaya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau mereka tidak percaya, jadi Tuhan percaya. Tuhan berkata, kalau kamu mau tahu pekerjaan Allah apa yang pertama-tama harus kamu kerjakan, percaya kepada Yesus. Kepadaku, kata Tuhan ya, percaya pada Dia yang telah diutus Allah, yang menunjuk dirinya. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi, kalau kita mau tanya pekerjaan apa sih yang
Allah mau berikan, ya kita tahu bahwa kesempatan itu bisa datang kapan saja. Tapi pertama harus ada di dalam kasih, kedua di dalam Kristus. Kita tidak melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, karena kita ini cuma ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah saya tambahkan sedikit saudara supaya lengkap ya pengajaran tentang pekerjaan-pekerjaan Allah ini lengkap. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini ayat terkenal saudaraku. Karena kita ini buatan Allah. Jadi saudara dan saya adalah buatan Allah. Betul ya? Ada yang teman yang menafsirkan bahwa kita ini masterpiece-nya Allah gitu ya. Karena memang manusia adalah makhluk yang termulia yang dari seluruh ciptaan yang ada. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting. Jadi kita harus mengalami akan kelahiran baru, ya, kelahiran ulang, born again di dalam Kristus, yaitu tadi percaya pada Kristus dulu, saudaraku ya. Semua memang ciptaan Allah, buatan Allah, tapi harus diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Nah, kalimat berikutnya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ini rencana Tuhan. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai pasal ayat yang ke-5 tadi, itu sebetulnya bicara tentang rencana Bapa dalam hidup Anda, hidup saya. Ketika kita diselamatkan, kita terima Yesus, kita menjadi orang percaya, maka panggilan itu pasti akan dinyatakan pada waktunya. Yaitu dengan apa? Nah, kita lihat ya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kata pekerjaan baik ini, kalau pekerjaan itu ergon, pekerjaan baik itu agathos ergon. Nah, agathos itu coba saya cari di kamus. Kalau ergon itu kan perbuatan, pekerjaan, produk ya. Nah, sekarang agathos itu useful. Useful itu apa? Bermanfaat, berguna. Nah, saudara, sudahkah hidup Anda sebagai orang Kristen itu berguna? Ya, berguna bagi siapa saja. Good, baik. Apakah Anda baik? Ini penting untuk direnung. Pleasant, menyenangkan. Dan honorable, jadi terhormat. Jadi hal-hal yang itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Yang berguna, bermanfaat, yang baik, yang menyenangkan, dan terhormat. Ya, itulah pekerjaan baik. Nah, yang kalimat berikutnya dari Efesus 2 ayat 10 ini sangat menarik untuk direnung. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi, seperti Tuhan Yesus lewat, kok di situ ada pengemis buta sejak lahir. Seperti itu, saudaraku, itu dipertemukan. Saudara dan saya, kalau ketemu dengan penderitaan orang, itu bukan kebetulan. Saudara tanya, apakah bagianku Tuhan untuk penderitaan dari orang ini? Ya, lakukan dan kerjakan itu menurut dorongan Roh Kudus, dan saya percaya pasti buahnya adalah agathos ergon, yaitu perbuatan baik yang pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi saudaraku, berjumpa dengan penderitaan itu sebetulnya merupakan pengaturan Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan itu sebelumnya. Tentunya kita tidak bisa melakukan semua. Kalau penderitaannya itu ada kesusahan di depan kita, itu ada 10, Anda paling bisa ngerjakan 1. Kalau saudara punya kapasitas bisa 5 atau bisa 10-10-nya, puji Tuhan. Tapi kalau 1, dalam hal apa, itu pun saudara bisa berkontribusi. Paham ya saudaraku ya? Tuhan tidak ingin kita langsung jadi sepertinya punya spirit sok pahlawan gitu ya. Nggak seperti itu. Ini hanya dorongan kasih dan iman kita karena ini panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kehendak Bapa supaya kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Baik itu yang sifatnya profesi Anda, yang harus bermanfaat bagi semua orang, tinggalkan profesi yang merugikan orang lain,
yang mencelakakan orang lain. Ya, pasti ya ada. Saudara harus tahu itu tinggalkan. Nanti Tuhan akan beri profesi pekerjaan baik yang bermanfaat bagi semua orang, bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi semua orang. Ya, kemudian Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Inilah pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan ingin kita hidupi di dalam panggilan Tuhan pada kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya, sampai Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.